بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام بهما تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah yang hadir di malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Tidak panjang, mungkin cukup 10-15 menit saja. Di dalam persoalan kewajiban berpuasa bulan suci Ramadan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, diwajibkan atas kamu orang-orang beriman berpuasa. Kalimat ini adalah diartikan sebagai diwajibkan, kutibah, dituliskan atas kamu orang-orang beriman untuk berpuasa. Seperti hal-halnya orang-orang sebelum kalian. Saya tak berbicara banyak tentang persoalan itu, saya ingin mengangkat sedikit tentang sejarah. Perlu kita pahami bahwa ketika bulan suci Ramadan ini sampai atau perintah ini turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memberikan satu permisalan, contoh puasa yang dilakukan sebelum turunnya perintah bulan suci Ramadan. Ketika Islam sudah datang, tapi perintah Ramadan, perintah puasa belum datang. Sehingga ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW melakukan puasa, nama puasanya Asyura. Ini harus dipahami dulu bahwa sebelum Nabi melaksanakan puasa Ramadan, ada puasa yang dilakukan oleh Nabi namanya Asyura. Ketika orang Quraisy berpuasa Asyura, baginda Nabi berpuasa Asyura. Tapi Nabi berkata bahwa diri Nabi lebih berhak berpuasa Asyura ketimbang orang-orang Quraisy, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Karena baginda Nabi itu Nabi. Sementara sejarah terkait sejarah terkait puasa Asyura ini ada kaitannya erat dengan Nabi Musa alaihissalam. Selamatnya Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa selamat, salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah melakukan puasa. Sehingga Nabi kata bahwa diri dia lebih berhak daripada yang lain untuk berpuasa Asyura. Dan ingat, ini diwajibkan ketika itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Tetapi seiring berjalannya waktu, turun perintah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa seperti halnya orang-orang sebelummu. Bapak Ibu, kalau kita lihat perintah puasa itu
Dari Asyura itu 1 hari. Bahkan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 2, Tasu'ah dan Asyura. Tapi familiar dan populernya pada Asyuranya, dari 1 hari pindah menuju 30 hari. Pindah menuju menjadi 30 hari. Pertanyaannya adalah, apakah perintah kewajiban berpuasa Ramadan ketika itu 30 hari langsung serta-merta dilakukan oleh umat muslim? Tidak. Maka Bapak Ibu, dalam sejarah ada tahapan kewajiban berpuasa sampai wajib beneran wajib. Yang pertama dilakukan oleh orang yang mampu, dan yang tidak mampu tak usah berpuasa, tak ada masalah. Ada pilihan. Yang mau berpuasa dan mampu silahkan. Yang tidak mampu berpuasa tidak ada masalah. Ayat ini masih turun pada ayat yang pertama, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi pada ayat yang kedua, pada perintah yang kedua, yang ada pilihan bagi mereka yang misalkan tidak berpuasa. Kalau mereka tidak berpuasa, mereka bayar fidyah. Tinggal pilih, mau bayar fidyah atau puasa. Kalau mereka puasa tidak usah fidyah, kalau mereka fidyah tidak usah puasa. Ini pilihan. Tapi kemudian ayat itu kemudian secara makna dihapus. Kenapa dihapus secara makna? Karena turun perintah secara mutlak dari Allah, yang boleh tidak berpuasa cuma 2. Yang boleh tidak berpuasa atau diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ada 2. Orang sakit, yang kedua safar. Orang sakit masuk dalam berbagai macam kategori. Satu di antaranya ada orang sakit beneran. Sakit sungguhan. Bukan pura-pura sakit, tapi sakit beneran. Tadi yang kita bacakan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka yang sakit, yang safar. Pertama, siapa yang sakit, kategori sakit di sini? Yang sakit beneran. Dalam model apapun penyakitnya, yang membuat mereka tak mampu berpuasa. Maka ada keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Jangan bahas kodoknya dulu. Tapi bahas dulu persoalan keringanan yang diberikan oleh Allah. Nifas, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya masuk dalam kategori orang-orang yang sakit. Meskipun tidak sakit, tapi dalam kategori sakit. Yang kedua, safar. Perjalanan. Ikhtilaf para ulama. Mulai dari Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ikhtilaf. Kita ambil mazhab Syafi'i 80 km. Keluar dari perbatasan niat safar. Kalau dia niat safar, dalam keluar dari perbatasan, ketika dia ingin membatalkan puasanya, khaufan, takut, kalau dia terjebak dalam sakit atau membahayakan diri dia, maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Pertanyaan muncul, apakah ini menjadi satu syariat di dalam agama? Ya, ini menjadi syariat yang dibenarkan untuk mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Sehingga di lain ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus bagi laki-laki tidak ada keringanan apapun untuk mereka untuk tidak berpuasa. Tapi perempuan ada. Ketika mereka datang tamu agung bagi mereka haid, maka haram bagi perempuan untuk berpuasa. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ada sejarah sebenarnya kewajiban berpuasa itu. Tidak mesti, tidak langsung 30 hari, langsung mereka wajib berpuasa. Tidak. Tapi ada tahapan-tahapan. Pertanyaannya apa alasannya? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Karena perpindahan dari 1 ke 30 itu sangat drastis sekali. Sehingga tolak ukurnya ketika itu adalah iman. Bayangkan, turun bulan suci Ramadan, mereka dalam keadaan berperang. Perangnya perang Badar. Hadiah bagi mereka adalah nuzulul Quran. Disepakati oleh para ulama. Au jamahirul ulama. Para ulama, jumhur ulama bersepakat pada poin ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa Allah turunkan Ramadan untuk kita semua? Salah satu di antara keutamaannya adalah memberikan penghapusan dosa kepada orang-orang yang terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak faidah daripada Ramadan. Tapi sejarah ini menunjukkan kepada kita begitulah mulianya Allah kepada kita semua. Sehingga bagi anak-anak yang ingin belajar puasa, maka mereka dibenarkan dalam model-model tertentu. Apakah pernah terjadi pada masa Nabi mengajarkan anak-anak mereka berpuasa? Ada. Apakah langsung diwajibkan? Tidak. Ada tahapan-tahapan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah Islam ini sangat fleksibel bagi kita untuk kita terima. Tetapi kita sebagai orang mukmin itu menjadi pertanyaan, kok masih ada orang-orang mukmin atau mengaku muslim tidak berpuasa dengan sengaja? Itu pertanyaan kita. Kok bisa ada orang-orang muslim yang tidak berpuasa dengan sengaja? Di dalam hadis yang lain, hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang menghasankan. Karena ada yang meriwayatkan dari jalur yang berbeda. Syaitan dibelenggu. Pertanyaannya adalah, betulkah syaitan itu dibelenggu? Kalau kita rujuk dalam surat Al-Kahfi, kita lihat syaitan itu ada dua. Satu dari bangsa jin, yang kedua dari sisi manusia itu sendiri. Mengapa ketika ditutupnya pintu neraka, syaitan dibelenggu tapi masih banyak yang tidak berpuasa? Masih banyak yang tidak memohon maaf. Mereka sengaja membuka warung mereka untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya yang berbicara dalam konsep puasa ini adalah iman ataupun takwa. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan puasa, sebelum saya tutup, dalam persoalan puasa ini, kalau takwa kita, iman kita tidak kita angkat, maka kita pasti akan menolak puasa selama 30 hari. Pertama. Yang kedua, kalau iman kita tidak kita angkat, kalau tidak takwa kita tidak kita angkat, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan, mohon maaf, haknya setiap orang untuk tidak puasa. Jangan ikut campur. Kita harus toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Artinya, kita umat muslim yang mengaku beriman diajak untuk memaklumi orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bulan suci Ramadan menunjukkan kepada kita dua hal saja. Kalau tidak iman, maka mohon maaf sebaliknya. Orang-orang nifaq, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Hawaiduddin salasa, tiang agama itu 3. Meskipun ada riwayat yang lain mengatakan dalam perbedaan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah puasa. Riwayat yang lain mengatakan zakat. Tapi terlepas daripada itu semua Bapak Ibu, puasa menjadi sentral bagi kita. Yang Allah sendiri yang langsung akan memberikan pahalanya kepada setiap pelakunya. Iman atau sebaliknya, fasik, kafir, nifaq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.